اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal usrata mahallan lil mawaddati warahmah wa ja'alal baita madrasatan lil imani wal ahlaki wal ibadah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil katsira wa nashkuruhu ala fadlihi wa ihsanihi wa nas'aluhu an yaj'ala buyutana buyutan mutmainnatan bi dzikrih muniratan bi du'ati muzayyanatan bil mahabbati war rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyur rahmah wa imamul huda wa qudwatul mu'minina fil bait wal masjid wal mustama'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha fis sirri wal alaniyah wattaqullaha fi ahlikum wa auladikum fa innahum amanatan baina aydikum. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pada kesempatan ini, khatib mengajak diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barang siapa yang selalu meningkatkan hubungan baiknya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala hal ihwal tentang kehidupannya. Dengan semangat beriman, maka iman akan bertambah. Dengan semangat mendekat dengan Allah, maka kita akan dekat. Dengan semangat sehat, maka kita akan lebih sehat. Dengan semangat bersyukur, kita akan lebih merasa cukup dan bahagia. Dalam kehidupan hari ini, banyak orang bekerja keras untuk keluarga, tapi tidak selalu hadir bersama keluarga. Banyak orang merasa sudah mencintai keluarga karena sudah memberi nafkah, membayar kebutuhan rumah, menyekolahkan anak, atau memenuhi kebutuhan lahiriah. Semua itu tentu penting, namun keluarga tidak hanya membutuhkan nafkah, keluarga juga membutuhkan kehadiran, perhatian, kelembutan, pendidikan, dan teladan. Anak-anak tidak hanya membutuhkan biaya sekolah, tetapi juga membutuhkan orang tua yang mendengarkan cerita mereka. Istri tidak hanya membutuhkan kecukupan materi, tetapi juga membutuhkan suami yang menghargai dan menyayangi. Suami tidak hanya
membutuhkan rumah yang rapi, tetapi juga membutuhkan suasana batin yang tenang. Orang tua yang sudah lanjut usia tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga membutuhkan kabar, kunjungan, doa, dan perhatian. Disinilah kita melihat betapa agungnya teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling sibuk dalam dakwah. Beliau pemimpin umat, beliau imam para sahabat. Beliau mengajarkan wahyu, memimpin masyarakat, menyelesaikan masalah umat, bahkan menghadapi tekanan dan perjuangan yang berat. Tetapi ini di tengah semua, Rasulullah tetap menjadi pribadi yang sangat memperhatikan keluarga. Beliau dekat dengan keluarga, memahami kerinduan orang kepada keluarganya, mengajarkan agar rumah menjadi tempat pendidikan iman, dan tidak membiarkan kesibukan ibadah atau dakwah menjadi alasan untuk mengabaikan keluarga. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apabila waktu sholat telah tiba, hendaklah salah satu seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Kalimat ini pendek tetapi maknanya luas. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang telah belajar agama harus membawa ilmunya ke rumah. Orang yang telah mendengar nasihat dari orang yang telah mendengar nasihat harus membawa nasihatnya itu kepada keluarganya. Orang yang telah mengenal sholat harus mengajarkan keluarganya sholat. Orang yang telah belajar akhlak harus menunjukkan akhlak itu kepada istri, suami, anak, orang tua, dan saudara-saudaranya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan sampai ilmu kita hanya terdengar di majelis, tetapi tidak terasa di rumah. Jangan sampai nasihat kita hanya indah di mimbar, tetapi tidak menjadi sikap di hadapan keluarga. Jangan sampai kita mengajak orang lain kepada kebaikan, tetapi keluarga kita sendiri tidak pernah merasakan kelembutan dari diri kita. Rasulullah SAW tidak hanya berkata pulanglah, tetapi beliau berkata pulanglah, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Artinya rumah bukan sekedar tempat istirahat. Rumah adalah tempat pendidikan. Rumah bukan sekedar tempat makan dan tidur. Rumah adalah tempat membangun iman. Rumah bukan sekedar tempat berkumpul secara fisik. Rumah adalah tempat hati saling bertemu, saling mengingatkan, saling menguatkan. Seorang ayah tidak cukup hanya mencari nafkah, ia juga perlu menjadi pendidik. Seorang ibu tidak hanya mengurus kebutuhan rumah, ia juga menjadi penjaga nilai dan kasih sayang. Anak-anak tidak hanya diperintah untuk berhasil, anak-anak tidak hanya diperintah untuk berhasil secara duniawi, mereka juga perlu dikenalkan kepada Allah. Salat
akhlak, adab dan tanggung jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan jalan bersabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sabar itu sesuatu yang harus dilakukan, dijalani, dilakoni, bukan untuk ditawar-tawar. Karena dengan menjalani sabar itu sesuatu yang berharga bisa didapatkan. Sabar dalam menjalani rumah tangga, sabar dalam mendidik anak, sabar dalam menghadapi pekerjaan, sabar dalam menjalankan usaha. Mari bersama-sama bersemangat untuk menjadi orang baik, menjadi teladan untuk keluarga kita, murid kita, lingkungan kita. Marilah kita ramaikan tholabul ilmi, ngaji ilmu dimanapun kita bisa kita ikuti. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat dan menjadikan kita teladan yang dibanggakan, jadi ayah teladan dan menjadi pemimpin keluarga untuk masuk surga bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.